kan menurut abang gitu di era sekarang tuh kan kerja itu nggak harus dari kantor ya. Kita tuh bisa fleksibel gitu. Bener. Saya tuh udah jadi penyiar radio. Jadi saya lulus SMA, bekerja di radio. Selain kita ini penikmat, kita juga bisa menjadi motor ya, bisa jadi motor. Nah, di dunia digital misalnya, kita tuh bisa ngelakuin hal-hal yang membantu perkembangan pembangunan atau apapun namanya. Di era-era saya kecil, di era saya muda, keren itu kalau kita punya seragam ya. Iya. Halo Sobat Mikom, selamat datang kembali di Dialog Pembangunan Inspirasi Kemajuan bersama saya Sofi. Di sini kita sudah bersama dengan sosok yang sangat inspiratif dan salah satu konten creator yang cukup terkenal di Banten, yaitu Kang Abdul Muiz Sutaji. Halo Kang. Halo. Saya Sofi. Saya Dul. Makasih ya udah ngeluangin waktunya gitu di tengah kesibukan Akang untuk mengisi podcast di sini gitu. Gak apa-apa, sama-sama. Terlalu sibuk juga sih. Iya, nih Kang, tadi tuh sebelumnya saya udah baca profil Kang Dul ya. Ternyata Kang Dul itu sebelum menjadi content creator dulu itu sempat bekerja di radio, lalu di televisi hingga menjadi content creator. Boleh Kang Dul sedikit ceritakan nih perjalanan karir Kang Dul dari yang radio, televisi hingga saat ini? Ya, semuanya dunia kreatif sih Sofi. Ya. Jadi dari kecil tuh saya ngebala kambing, ngebala kerbau, saya udah ngebayangin saya tuh bakal kayak gimana. Saya tuh udah dengerin radio dari zaman sejak saya kecil kan, di SD itu saya ke ladang, ke sawah, bawa kerbau tuh udah bawa radio. Nah saya tuh aneh, kok bisa ya kota kecil ini ada suara orangnya gitu, ada suara lagu-lagunya kan. Nah beda dengan anak yang lain, kalau saya itu dengerin radio sukanya emang dengerin penyiarnya bukan lagunya gitu. Jadi kalau pas penyiar yang ngomong saya dengerin, pas lagu saya pindahin lagi nyari penyiarnya gitu. Kok bisa ya? Nah hingga suatu saat nanti ternyata apa yang saya dengar orang-orang di radio itu nama-nama penyiarnya itu satu kantor dengan saya suatu saat gitu. Jadi emang udah suka dari dulu. Dan kayak memang walaupun saya anak petani, dulu tuh sering teriak-teriak sama bapak kalau ketika diajak ke sawah, Pak saya malas ke sawah, Pak saya mau nggak mau jadi petani, Pak saya mau jadi wartawan aja, udah mau jadi penyiar radio gitu. Dari dulu udah begitu Sofi. Iya, jadi punya tekad dan semangat ya Kang ya. Iya betul. Jadi nah tahun 98 pasti kamu belum lahir, saya tuh udah jadi penyiar radio. Jadi saya lulus SMA, bekerja di radio di Cilegon. Awalnya sih radio ini dulu, radio komunitas di kampung-kampung gitu. Sama itu juga aneh, wah ini yang ngomong guru-guru saya nih. Waduh kok bisa ya, guru saya ada suaranya di radio gitu. Udah saya samperin ke studionya, saya liatin mereka cara ngomongnya, kemudian saya layanin mereka, bikinin kopi, bikinin apa gitu. Yang penting bisa ngeliat mereka siaran gitu. Nah suatu saat ada lowongan jadi penyiar lah, saya diajak siaran. Kamu bagus kan ya kalau ngomong. Ya udah, sampai akhirnya saya bekerja di radio profesional di Cilegon kan, radio pertama saya di Radio Top FM Cilegon waktu itu tahun 98 pas saya kuliah semester 1. Gitu. Jadilah penyiar radio sampai 10 tahun kemudian baru saya mengenal dunia TV karena perkembangan kan. Dulu TV masih sedikit-sedikit tuh di kampung saya aja. Dulu zaman saya kecil kan TV jarang tuh, cuma satu orang yang bikin, satu kampung nonton. Tapi saya udah ngelihat penyiar TV-nya, udah ngelihat wartawannya, udah ngelihat kayak misalnya ada pejabat nih dirubung-rubung wartawan gitu. Saya ngomong ke bapak saya, Pak saya pengen jadi kayak gitu tuh Pak, kayak gitu, pengen jadi ngejar-ngejar pejabat gitu Pak. Oh kamu pengen jadi wartawan? Iya. Kealamin semuanya tuh. Jadi setelah dari radio saya ke TV lokal dulu di Banten, ada beberapa TV, sampai akhirnya ke TV nasional di Jakarta 12 tahun. Baru resign. Setelah itu karena perkembangan zaman medsos kan mulai muncul tuh, nah akhirnya masuklah ke dunia medsos sampai sekarang. Gitu Sofi cerita pendeknya. Gimana terus gimana? Keren banget sih. Berarti Kang Dul tuh sangat punya tekad dan semangat gitu ya. Yang tadinya orang tua petani gitu, kayak ingin, saya nggak mau jadi petani. Betul. Gitu, maunya lebih sukses gitu ya. Maksudnya bukan berarti petani nggak sukses, cuma lebih ngikutin perkembangan zaman aja gitu ya. Nah terus menurut Bang Dul gitu, melihat perkembangan industri kreatif di Banten saat ini itu seperti apa menurut Kang Dul? Ya, di Banten maupun di Indonesia, bahkan di dunia, industri kreatif kan terus berkembang dan kita harus ngikutin. Kita ketinggalan dikit aja, istilahnya gaptek dan sebagainya, ya udah selesai kita. Jadi karena terus berkembang, kita harus ngasah diri terus. Kayak dulu saya
Taunya kan jurnalistik ya, gimana caranya bikin berita, gimana cara ngawancara orang tuh udah bisa dari dulu, gimana caranya bikin video untuk berita. Nah, di zaman medsos, lain lagi kebutuhannya, masih sama, masih gambar-gambar juga, masih video-video juga, masih ngisi suara juga. Tapi kok beda ya? Karena saya mantan TV, mantan radio, pernah saya bikin konten yang radio banget, yang TV banget, itu kagak laku. Ternyata di medsos itu orang-orang cenderung sukanya yang natural dan sebagainya. Akhirnya diubah tuh mindset itu juga perubahan kan. Jadi kita harus punya teknik-tekniknya. Nah itu istilahnya di dunia perkembangan, dunia kreatif dan terus berkembang gitu. Di Banten juga sama. Banten ini salah satu daerah dengan pemakai internet terbanyak di Indonesia, 10 besar. Nah berarti hampir semua orang Banten tuh punya handphone kan, dia buka medsos dan sebagainya. Nah ini bisa jadi tantangan, bisa jadi peluang, bisa jadi ancaman, tergantung kita ngelihatnya dari sisi mana gitu, Sofi. Ya baik. Gitu. Nah terus menurut Abang gitu ya, kalau di sektor kreatif di Banten ini yang paling menonjol digemari anak muda itu apa? Sementara ini karena saya di dunia digital, saya ngelihatnya di situ. Jadi konten kreator tuh mulai muncul, banyak bermunculan. Semua orang bisa jadi konten kreator kan. Nah, mulai dari ibu-ibu rumah tangga, anak sekolah, anak kampusan, anak pengangguran sebagainya punya peluang yang sama di dunia ini. Jadi ini adalah dunia kreatif yang bisa dijangkau oleh semua orang. Kalau misalnya kerajinan tangan itu hanya orang-orang tertentu yang bisa kan, bikin emping juga sama. Betul. Bikin kue kuliner sebagai orang yang punya minat gitu. Jadi saya disuruh bikin emping saya nggak bisa, saya disuruh bikin kue gitu nggak bisa. Tapi kalau disuruh ngonten masih ada peluang bisa nih, walaupun saya siapapun saya gitu, termasuk teman-teman yang lain gitu. Nah jadi ngonten ini yang adalah dunia kreatif yang paling memungkinkan dijangkau oleh semua orang. Kamu nggak bisa bikin kue tapi bisa ngeliput tentang bikin kue. Betul. Kamu nggak bisa kerajinan tangan, bisa ngeliput tentang kerajinan tangan, kayak gitu. Jadi menurut saya yang paling berpeluang dan paling banyak diminati sekarang saat ini adalah dunia digital ini. Iya gitu. Betul, dan balik lagi gitu ya ke kitanya, mau apa enggak untuk memulai konten tersebut gitu. Iya mau apa enggak. Nah, sering ngomong ke teman-teman di kampung kayak di anak-anak muda ya, kalau daripada kalian nongkrong nggak jelas gitu, nggak ada tujuan gitu, nggak ada kegiatan, mendingan coba deh tongkrongannya tuh jadi bahan ngonten. Iya, gitu. Sambil ngonten gitu. Banyak yang bilang ngapain sih ngonten, lebay, apa sih kayak sok pede dan sebagainya lah. Nggak juga, kita bisa ngasilin juga kok. Banyak orang-orang yang akhirnya sukses secara finansial di dunia digital atau sebagai konten kreator loh, Sofi. Gitu, dan itu bisa gajinya juga atau penghasilannya bisa ngalahin PNS gitu kan. Betul itu. Bisa ngalahin dari AdSense segala macam. Lumayan gitu. Tapi emang harus butuh proses. Iya betul. Nah, terus menurut Abang bagaimana sih peran generasi muda gitu dalam mendorong kemajuan industri? Dari sisi dunia kreatif ya. Ya besar banget. Selain kita ini penikmat, kita juga bisa menjadi motor ya, bisa jadi motor. Nah, di dunia digital misalnya, kita tuh bisa ngelakuin hal-hal yang membantu perkembangan pembangunan atau apapun namanya melalui ya dunia kreatif kita, digital, misalnya konten dan sebagainya. Contoh misalnya di Banten ini masih banyak loh, Sofi, tempat-tempat bagus, tempat-tempat yang bisa punya potensi untuk jadi tempat wisata yang belum terekspos misalnya. Nah, kebetulan saya dan beberapa teman sukanya jalan-jalan, ngabolang ke tempat-tempat seperti itu, nemu air terjun baru, nemu curug baru, nemu sungai yang ternyata bagus. Pada akhirnya setelah lama kelamaan itu jadi viral dan sisi positifnya adalah memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar. Nah, pemerintah tentu saja ngerespon ini dengan baik. Banyak di antara mereka yang mendukung gitu. Banyak beberapa instansi dinas pariwisata misalnya kayak gitu. Mereka mendukung semampu mereka, sebisa mereka kepada pengelola wisata setempat, akhirnya jalan gitu. Termasuk juga hal lain, bukan cuma wisata. Bukan cuma wisata pendidikan, dunia kreatif lainnya kayak kuliner dan sebagainya kayak gitu bisa. Gitu, Sophie. Nah, kan menurut Abang gitu di era sekarang tuh kan kerja itu nggak harus dari kantor ya. Kita tuh bisa fleksibel gitu di mana aja. Terus menurut Abang gimana sih tantangan untuk anak muda sekarang gitu yang dimana bisnis itu nggak melulu harus ke kantor gitu?
Iya. nggak harus ada kantornya. Sophie, dulu di era-era saya kecil, di era saya muda, keren itu kalau kita punya seragam ya. Iya. Keren itu kalau kita kerja di satu instansi, punya seragam, pakai seragam, dan itu saya alamin. Gimana nggak bangga coba bekerja di media, misalnya di radio atau di TV dengan seragam yang semua orang nggak belum tentu bisa pakai, kan itu bangga banget. Termasuk di instansi lain kita kalau pakai seragam PNS misalnya, seragam polisi, seragam tentara, itu bangga dan itu nggak masalah, itu manusiawi dan emang iya. Tapi ada pekerjaan yang nggak mesti begitu. Coba bayangin, ketika saya bekerja di instansi atau di perusahaan, saya 28 jam di sana, kita ngorbanin waktu di sana, ketemu dengan orang-orang yang sama setiap hari, ketemu dengan pimpinan kita yang setiap hari itu juga. Mending kalau misalnya ada, ya mending semuanya baik ya. Ada juga yang toksik, ada yang jutek, ada yang ngeselin, dan setiap hari bertahun-tahun ketemu kan. Bayangin, alangkah enaknya ketika kita bekerja nggak ketemu dengan mereka, nggak ke paut waktu, nggak ke harus di ruangan yang sama, bisa di rumah, bisa di taman, bisa sambil ngapain gitu, sambil healing, sambil healing, dan itu menghasilkan. Kan enakan mana coba? Enakan ya itu bisa dari mana aja tapi menghasilkan. Gitu. Betul, itu sih yang saya maksud. Nah, bekerja bisa dilakukan dengan cara seenak itu sekarang. Ngonten, ngupload, saya bisa ngupload sambil ngelihat air terjun, saya bisa ngupload sambil ketemu dengan petani di sawah, kayak gitu-gitu dah. Bangun pagi ketika orang-orang sibuk untuk bekerja, kita cek saldo, maksudnya udah berapa nih yang masuk gitu kan, enak banget. Nah, ada bisa seperti itu bisa. Yang penting kita mau. Tapi itu butuh proses loh, Sophie. Nggak bisa langsung, wah ngonten hari ini besok tiba-tiba menghasilin. Gitu, Nggak. Butuh konsistensi. Betul. Dan konsisten, dan untuk memulainya itu kan nggak semua orang mau gitu ya Bang ya. Iya. Kadang kan orang itu ngelihat dari pas udah wahnya aja gitu, tapi dia tanpa melihat proses sebelum-sebelumnya gitu. Mungkin dulu Abang juga sebelum menjadi seperti ini dulu ngalamin, ya tertatih-tatih gitulah ya gitu. Betul, ngalamin Sophie. Ngalamin diledekin orang ketika lagi ngonten, tiba-tiba ada yang teriak di belakang, anak kecil tuh subrek kayak gitu. Jadi ngeledek sebetulnya. Apaan sih kayak gitu? Centil lah, dibilang sok pede lah, apalah, dan kita nggak peduli. Selama orang itu nggak berpengaruh terhadap kita, masa depan kita juga nggak ditentukan oleh mereka. Ngapain mempedulikan orang-orang seperti itu? Orang-orang tadi ngeledekin itu, sekarang mereka baru mau belajar gitu ke saya. Gimana sih caranya ngonten? Di hati lalu kemarin meledek. Jadi gitu. Fokus aja ya Bang ya sama tujuannya gitu. Fokus aja. Nah, terus menurut Abang gitu, sejauh mana sih pemerintah daerah itu mendukung industri kreatif muda pada saat ini? Ya, sejauh ini sampai sekarang saya ngelihat sudah mulai itu tumbuh dukungan-dukungan itu. Jadi pemerintah kan ngelihat juga, medsos penting nih. Banyak perubahan-perubahan, banyak peristiwa-peristiwa besar, banyak kebijakan-kebijakan dari pemerintah atau apapun itu yang dipengaruhi oleh netizen kan dari melalui medsos. Citra seorang pemimpin, citra sebuah perusahaan, citra daerah, pemerintah kadang-kadang dipengaruhi oleh kekuatan media sosial. Nah, ini mau nggak mau harus diterima gitu, harus dijabanin. Nah, para konten kreator termasuk di Banten itu sudah mulai dapat perhatian sih sekarang. Mereka dihimpun, dibina gitu. Maksudnya dibina itu dalam arti para konten kreator ngumpul nih dalam satu wadah, kemudian ya mereka jalin kerjasama dengan pemerintah. Bukan untuk menguasain, tapi untuk bekerja sama. Misalnya sama-sama membangun hal-hal positif lah. Nggak apa-apa sih menurut saya. Jadi konten kreator juga nggak harus selalu kritik, nggak harus selalu hujat, nggak harus selalu ini. Kalau kita bisa ngebangun ya ngebangun gitu. Yang penting faktanya ada gitu. Kita ngomongin jalan bagus ya memang ada jalannya bagus. Berdasarkan fakta. Betul. Kita ngomongin jalan rusak ya karena ada jalan rusaknya. Yang penting seperti itu, jangan dibuat-buat gitu. Alhamdulillah sih. Bahkan dalam waktu dekat konten kreator juga akan mendapat sertifikasi. Nah, itu harus melalui jalur pemerintah. Ya, maksudnya pemerintah memfasilitasi, kalian harus disertifikasi dah pokoknya biar lebih profesional kayak begitu. Nah, untuk infrastruktur digital di Banten ini apakah sudah cukup mendukung anak muda untuk berkarya gitu? Infrastruktur untuk berkarya di bidang konten kreator itu kan lebih ke pribadi sih sebetulnya. Jadi nggak perlu disiapin oleh pemerintah. Kita punya handphone sejadul-jadulnya handphone, yang penting dia ada kameranya udah bisa tuh. Jadi memang penting gambar bagus, penting berkualitas tuh penting. Tapi yang ada yang lebih penting yaitu kualitas atau materi
kontennya konsep lah, lebih ke konsepnya bagus, lu gambarnya burik juga kalau isinya bagus ditonton sama orang. Betul. Ditambah kalau misalnya gambarnya bagus, infrastruktur keren dan sebagainya bagus, kayak misalnya kayak podcast nih di sini. Dengan mikrofon yang bagus, kamera yang bagus itu akan menunjang, disediakan oleh lembaga misalnya, itu lebih keren lagi. Sejauh ini sudah oke sih menurut saya. Nah, terus menurut Kang Dul gitu, seberapa penting peran kampus dan komunitas dalam membangun ekosistem kreatif di Banten? Nah, ini juga saya ngelihatnya sudah mulai ada angin segar ya dengan adanya lab-lab seperti ini misalnya nih, terus kerjasama dengan komunitas-komunitas di luar kampus. Kayak kemarin ini saya dari organisasi saya kan di luar ya ada ICN itu. Nah di kampus sudah ngebentuk tuh ICN kampusnya kayak gitu. Jadi menurut saya itu salah satu bukti bahwa pihak lembaga universitas itu sudah melihat bahwa ini sesuatu yang baik gitu. Jadi mahasiswanya itu bukan cuma diajarkan sesuai dengan mata kuliah yang sudah mereka kontrak, tapi juga pelajaran-pelajaran atau peluang-peluang untuk mendapatkan skill lainnya. Salah satunya adalah di dunia digital, dunia konten kreator kayak gitu. Nah, gitu, Sophie. Baik. Terus menurut Abang gitu, gimana sih cara anak muda gitu bisa menjadikan kreativitasnya itu sebagai peluang bisnis? Dan kalau boleh kasih saran gitu untuk anak-anak muda sekarang yang belum terjun langsung ke dunia bisnis, saran dari Bang Dul. Gitu. Sebetulnya sih tinggal kita mau apa enggak, itu aja sih. Kalau peluang di mana-mana ada, peluang di mana-mana disediakan, peluang itu selalu ada gitu tuh. Cuma masalahnya kita mau ambil apa enggak, itu sih Sophie. Kadang-kadang kita banyak pertimbangan terlalu jauh. Wah ini bakalnya beban kalau aku ambil dunia ini, misalnya kayak konten gitu, malu ditonton sama tetangga, ditonton sama teman, dilihat mantan dan sebagainya. Jadi kepikiran kayak gitu. Aku nggak terlalu banyak mikir ya. Nggak, mendingan aku jadi kasir di swalayan kan lebih pasti kayak gitu itu. Nah sebetulnya ya kita tadi tinggal kita yang mau atau enggak gitu udah. Nah saran untuk teman-teman atau untuk adik-adik yang mau mulai di bidang ini, jalan aja dulu gitu. Jalan aja dulu. Kalau mau di dunia konten kreator, ngonten aja dulu apa yang ada di sekitar kalian. Mulai aja dulu dari alat yang paling sederhana kita punya pun nggak apa-apa. Gitu. Jadi intinya berani memulai gitu ya Bang ya. Kita tuh cuma hanya dengan modal lebih tahu sedikit dari orang lain itu udah jadi modal. Misalnya saya lebih tahu sedikit tentang satu tempat yang orang lain belum datengin, itu jadi konten. Saya lebih tahu sedikit tentang cara bikin kue, saya lebih tahu sedikit tentang melukis, itu udah jadi konten sih. Tahu sedikit aja dari orang lain itu jadi konten. Kayak gitu. Terus ada nggak Bang contoh anak muda sukses di Banten yang bisa jadi inspirasi di dunia kreatif gitu? Ya, saya ngelihat ada banyak banget. Misalnya beberapa teman saya yang sudah sukses di dunia konten kreator ya, kayak Siti Celobong misalkan. Dia itu memanfaatkan apa yang ada di sekitar dia, termasuk bahasa. Dia konsisten dengan kelokalan dia, ternyata dapat tempat. Nah, dibandingkan saya yang pakai bahasa biasa, terus antriannya banyak, saingannya banyak, ternyata dengan cara seperti itu dia punya peluang lebih besar. Siti Celobong contoh satu, ada masih banyak yang lain-lainnya kayak Rambo, Siti Celobong itu dunia kreatif, konten kreator. Tapi di dunia kreatif lainnya, di dunia musik dan sebagainya banyak juga yang sukses sih. Dan itu alhamdulillah ada. Iya, terakhir nih Bang, seperti apa arah dan masa depan industri kreatif di Banten menurut Abang? Menurut saya akan jauh lebih baik dan terus berkembang, dan ini menjadi tantangan atau peluang kita nih. Kita mau kegiles oleh perkembangan ini atau kita mau jadi pemain. Tinggal pilihan kita dari sekarang. Siap-siap dari sekarang kita perbaharui skill kita, terus asah skill kita setiap hari. Jangan gaptek banget ya. Nah, jadi ini berkembang, dunia terus berkembang nih. Dunia digital kreatif terus berkembang. Kita mau diam jadi konsumen apa kita mau jalan menjadi pelakunya, itu sih. Kalau jadi konsumen juga nggak apa-apa sih, beli sesuatu, menikmatinya dan sebagainya, selama kita masih punya banyak duit gitu. Tapi saya sih lebih memilih jadi pelakunya.
kita yang ngejual, kita yang mengasih, kita yang ini, dan kita yang dapat duit gitu. Kalau menurut saya. Iya betul. Baik, terima kasih Bang Dul telah berbagi pengalaman Sama-sama. yang sangat inspiratif ya. Jadi untuk anak-anak muda yang mau memulai di dunia industri kreatif, kuncinya cuma satu, mau apa enggak, dan untuk berani memulainya itu ya Bang ya. Betul. Nah, makasih. Sampai bertemu kembali di episode program Dialog Pembangunan Inspirasi Kemajuan di channel YouTube Mikom Voice. Saya Sofi, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.